Tidak akan ada kisah kita yang sekarang tanpa ada kisah kita di masa lalu. Apapun yang telah terjadi, baik atau buruk perjalanan hidup kita, semua adalah proses yang harus kita syukuri. Penilaian orang jadikanlah motivasi. Karena tidak ada yang membuat kita jadi rendah kecuali diri kita sendiri. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tema tentang cerita di masa lalu. Hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Setiap hari kita semua kan menjalani proses kehidupan. Nah, di dalam menjalani proses kehidupan pasti ada berhasil, ada cerita yang bagus, tapi juga ada kegagalan dan cerita pahit dan kesalahan-kesalahan. Nah, sayangnya sekarang ini gitu, cerita-cerita atau kesalahan, kegagalan, katakan catatan hitam lah di kehidupan kita ini sering dengan sengaja dicari-cari dan dijadikan senjata untuk menjatuhkan orang lain atau jadi senjata untuk memajukan diri gitu. Nah, menurut sudut pandang Ferry Cowboy, kita kan tidak mungkin tidak bercerita. Pasti saja setiap orang itu ingin punya tempat cerita tentang apa yang dialami, tentang Sudah siapa pasti. dia, Ya. dan benar-benar apa adanya gitu di depan orang itu. Nah, tapi sayangnya tidak semua orang bisa menerima atau menyikapi cerita orang lain gitu. Khususnya cerita-cerita yang nggak baik gitu. Nah, lo ini salah satu contoh. Bukan hanya gue, tapi banyak orang yang konsultasi dan pastinya menceritakan banyak hal. Terutama hal-hal yang nggak baik Ya, yang dialami. nggak usah cerita deh. Kan lo bisa merasakan. Dan lo juga bisa tahu. Nah, apa yang lo lakukan? Gimana cara lo menyikapi? Gimana lo cara lo menghargai? Bagaimana lo menilai orang yang bercerita sama lo? Bercerita tentang hal pribadi sama lo? Pertama, gue merasa bangga. Artinya ada seseorang yang mau menceritakan hal pribadinya ke gue. Ya kalau bukan karena dipercaya nggak akan mungkin kan dia bercerita. Artinya ketika seseorang bercerita itu ya dasar utamanya percaya. Nah, hal pertama yang gue lakukan ya gue harus menjaga kepercayaannya dulu. Karena dipercaya itu susah. Menjaga kepercayaan lebih susah. Jadi gue bangganya gue karena dipercaya. Nah, supaya tetap bangga dengan rasa percaya orang ke aku, ya aku harus jaga baik. Yang kedua adalah orang yang bercerita ke aku. Ya bukan hanya karena dia percaya, tapi dia
mau cari jalan keluar atas persoalan hidupnya yang nggak baik. Nah, dengan niatnya untuk mencari jalan keluar, berarti dia percaya pula dong bahwa aku mampu, bisa untuk memberi jalan keluar. Ya yang kuniatkan sebisa yang aku bisa ya mencari jalan keluar. Buat yang bercerita buat gue. Aku tidak ada keinginan untuk menganggap dia remeh. Aku tidak menganggap dia rendah. Aku tidak ada keinginan untuk menyalahkan. Karena dengan dia bisa bercerita ke aku, landasannya adalah percaya, itu tandanya dia mau berubah. Cuma aku belum tentu bisa perubahan itu berangkat dari diri sendiri semata kan. Ada yang mampu berubah tanpa orang lain. Ada yang tidak mampu. Nah menurutku orang yang bercerita ke aku itu ya karena dia tidak mampu untuk berubah dengan sendirinya. Bercerita ke aku itu mohon bantuan. Ya sebisa mungkin ya aku harus bantu. Dan aku tidak boleh ada tendensi di dalam membantu. Atau aku tidak boleh memanfaatkan kelemahannya. Yang kuniatkan ya cuma satu, aku akan cari jalan keluar buat orang yang curhat, yang cerita ke gue. Karena kalau misalkan dari setiap apa yang kulakukan buat dia itu ada keinginan di balik itu, ya pasti gagal. Jadi gue harus sadar betul bahwa aku ini tempat orang bercerita untuk mencari jalan keluar. Niatnya hanya itu. Niat orang bercerita tuh. Jadi sangat tidak etis kalau aku malah memanfaatkan keadaan itu salah satu contoh biar dia suka misalnya. Itu salah menurutku. Salah satu contohnya kayak di sudut pandang inilah, nggak usah jauh-jauh ya. Ketika lo tahu, Iya. lo bisa jadikan alat gitu. Ya alat, enggak mau aku gitu. Ya kalau bukan untuk memberi solusi, satu. Yang kedua, kalau bukan karena mengerti dan mampu untuk memberi jalan keluar, ya aku tidak akan bikin sudut pandang. Jadi di sudut pandang ini posisiku bukan hanya menilai persoalan, tapi sebisa mungkin memberi jalan keluar atas persoalan itu sendiri. Kalau misalnya kelak nanti dikenal atau terkenal sudut pandang ini, terus mendapatkan hasil dari itu semua, itu efek. Karena ini kan orang yang di ruang lingkup aku itu kan disebut pekerja jasa. Nah aku harus profesional, aku harus mengerti betul dengan persoalan. Aku harus kompeten, aku harus bertanggung jawab. Apa yang bikin orang sekarang ini, mungkin nggak sekarang ini juga ya, mungkin udah dari dulu ada juga gitu, cuma Yang sekarang seperti kan itu. lebih terekspos gitu Iya. kan, lebih gampang, mudah dicari, diketahui, ditonton gitu. Orang itu tidak ada lagi rasa malu ketika menggunakan cerita-cerita kejelekan orang, kehidupan orang untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan uang dari hal-hal kayak gitu. Ya
menurut yang gua rasa sih itu karena orang-orang kayak gitu tuh nggak ada skill. Jadi yang dilihat di depan mata ini kayaknya yang menguntungkan lewat situ diambil aja Iya, gitu ya. satu karena tidak punya skill. Yang kedua tidak mau berproses. Kan tidak mutlak hukumnya ketika kita punya skill itu langsung dikenal. Kan gitu. Kita harus menunjukkan kapasitas skill kita dulu. Dan itu membutuhkan waktu. Itulah yang disebut proses. Nah, rata-rata orang tuh tidak mau berproses. Makanya kebetulan saat ini kan ketika menceritakan aib orang tuh jadi ngetop. Jadi terkenal. Atau ketika menunjukkan aib sendiri pun jadi terkenal, nggak ada rasa malu. Dan itu langsung menghasilkan uang. Oke. Menceritakan apa yang dialami tentang perjalanan hidup dengan aib, gimana bedainnya? Pernah mengalami tidak makan. Nah, itu perjalanan hidup. Kayak gua sebelumnya menceritakan tentang diri gua gitu. Iya, itu perjalanan hidup. Pernah merasakan jalan kaki karena tidak punya ongkos. Itu perjalanan hidup. Pernah diremehkan kemampuan. Itu perjalanan hidup. Pernah kehujanan. Itu perjalanan hidup. Pernah patah hati. Itu perjalanan hidup. Nah, kalau aib itu disebut aib itu kategorinya aib itu adalah di ruang lingkup hal yang bikin malu. Misalkan pernah diperkosa, pernah mencuri, pernah ada video-video yang nggak bagus, itu aib. Dan itu dialami ya bukan karena niat hati, tapi kadang-kadang kita berada di kondisi itu yang tidak harus begitu. Oh, lebih ke menceritakan tindakan-tindakan kayak kriminal gitu. Iya, itu aib. Atau tindakan yang banyak merugikan orang lain gitu. Iya, itu aib. Nah, harusnya itu disimpan rapi. Gitu. Disimpan rapi, disadari, kemudian berubah. Untuk jadi lebih baik dan tidak akan seperti itu lagi. Nah, kadang-kadang kebetulan orang yang pernah punya aib itu seiring berjalannya waktu ada jalan buat hidupnya sehingga dia sukses. Oke. Dia dari latar belakang yang hitam, yang kelam. Tapi perjalanan waktu yang merubah dia menjadi sukses. Nah, itu kadang digunakan ketika dia sukses ada yang iri. Nah, sebabnya iri banyak kan. Apa karena tidak dilibatkan, apa karena ya irilah intinya. Nah, karena rasa iri itu kan sesak napas melihat orang hebat, orang lain hebat, itu iri namanya. Setelah itu benci yang dalam, itu dengki. Nah, akhirnya orang yang sukses tadi dicari cerita hidupnya, kemudian dibongkar-bongkar agar yang sukses tadi hancur dan dia merasa jadi pahlawan yang membongkar tadi. Karena dianggap pahlawan, akhirnya terkenal. Dapatlah duit. Jadi
Menurutku pekerjaan yang paling rendah itu orang-orang yang mencari aib orang. Karena kenapa? Seakan-akan dirinya sendiri tidak ada aib. Seakan-akan dirinya sendiri bersih. Padahal dia pasti ada cerita yang bikin dia malu juga di kehidupannya. Nah, cuma karena rasa iri tadi, kebetulan tidak punya skill, membongkar kebusukan orang, dan diceritakan dengan banyak orang, itu bukan kebaikan. Itu perilaku paling rendah. Karena kalau memang misalkan aib seseorang itu merugikan orang lain, dan kita tahu itu salah, ya datangin, jangan disebarkan. Datang dan tegur. Nah, kalau dibongkar dan dipublikasikan sehingga bikin orang yang pernah ngalami aib itu malu lagi, itu yang paling jahat yang bongkar aib itu, bukan yang mengalami aib. Dan itu sudah kayak tren di era sekarang. Kan banyak kan? Yang berapa puluh tahun dulu terekspor kembali. Ya karena orang itu sukses. Coba kalau orang itu tidak sukses. Biasa aja. Separah-parahnya aib tidak akan dibongkar. Nah, itu yang tidak ada rasa malu kita di ruang lingkup itu. Karena kalau mau jujur, satu dunia ini ya pernah mengalami semua. Nggak akan ada manusia yang dari lahir sampai mati itu bersih. Berarti nggak ada ya manusia suci? Nggak ada. Kalaupun dia suci, disucikan oleh Tuhan tuh. Dan yang lebih parah lagi gini misalkan. Ada seseorang yang punya aib. Aibnya itu menjadikan dia rendah, menjadikan dia malu. Setelah itu dia berpikir. Kemudian dia berubah menjadi baik. Nah, itu kan proses dia menjadi baik. Harus lewat ada aib dulu. Nah, cuma karena kita tadi iri melihat kesuksesannya, kebetulan tahu, dibongkarlah itu. Dan banyak dicari-cari.